Jagung masuk ke dalam mulutnya. Dia suka dengan rasa makanan yang seperti ini. Dia bernama Brooks. Umurnya tidak sama, karena tidak ada orang yang tahu dia berasal dari mana. Suatu hari di tahun 1998, ketika Joseph pertama kali melihatnya, dia sedang sembunyi di balik pohon di hutan. Melihat orang aneh ini, kedua orang ini bermaksud untuk pergi. Tapi Joseph yang baik hati, pelan-pelan mendekatinya. Dia juga tidak memiliki anak. Dia memutuskan untuk membawa Brooks pulang. Para tetangga tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Joseph. Mereka berpikir, tidak seharusnya membawa orang seperti ini pulang ke rumah. Karena tidak ada yang tahu, dia akan memberikan kerepotan seperti apa. Tapi Joseph bersikeras dan sudah memutuskan dari hutan dan membawanya ke desa. Brooks sangat jelas tidak terbiasa dengan lingkungannya. Dia suka berlarian di balik-balik kayu. Dan tiap hari Joseph menangkapnya untuk pulang. Terkadang di saat pagi. Sudah melihat Brooks yang sudah tidak ada. Mencarinya kemana-mana ternyata tidur di pohon. Di makanan, dia memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu makan makanan mentah. Mau kasih dia makanan yang sudah dimasak, dia akan memuntahkannya. Kebiasaannya ini membuat tetangga merasa terganggu. Sayur yang mentah dan jagung juga dimakan. Tiap saat tetangga menemuinya mencuri makanan, akan membawanya ke Joseph dan memarahinya, mengatakan dia sudah membawa masuk gorila, dan membuat semua orang repot. Joseph hanya bisa terus memerhatikannya. Di saat dia melihatnya lari ke rumah tetangga, dia akan langsung menangkapnya. Terkadang, Joseph yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa menguncinya di dalam kamar. Meski begitu, dia merasa seharusnya tidak seperti itu. Tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Brooks terkadang juga memperlihatkan sikap yang baik. Di saat dia tidak mencuri makanan orang lain, Joseph akan memberinya pisang sebagai hadiah. Tapi Brooks tidak pernah makan di dalam rumah. Dia akan membawa makanan ke samping pohon, dan perlahan-lahan menikmatinya. Mungkin karena sudah terbiasa hidup di hutan, jadi sikapnya ini tidak bisa diubah. Kemudian kencing celana. Hal ini membuat kepala Joseph sakit, sehingga tiap beberapa jam, harus membantunya mengganti celana. Pasangan suami istri Joseph juga mengajarinya mengganti kebiasaannya. Tapi 20 tahun ini, hasilnya tidak begitu kelihatan. Joseph terus ingin mengetahui umur dia yang sebenarnya. Tapi dari awal, mereka terus bermasalah di komunikasi. Karena bahasa yang diucapkan Brooks tidak ada yang mengerti. Agar dia cepat berbaur dengan lingkungan sekitar, Joseph mengirimnya ke sekolah untuk belajar. Mulai dari belajar huruf. Kemudian di saat menanyai umurnya, dia berkata dia umur 15 tahun. Tidak, kamu sedang bohong. Kamu umur berapa? 14 tahun. Aku 15 tahun. Aku 15 tahun. Orang juga bisa melihatnya. Itu bukan umur aslinya. Karena kelihatannya berbeda, jadi perkataannya juga sulit membuat orang mengerti. Tapi dia suka berbicara dengan orang lain. Juga sering memperlihatkan tawanya. Dia juga bisa mendoakan orang lain. Kamu tahu cara berdoa? Dalam nama Tuhan Yesus. Saat bertanya dia sudah pernah menikah apa belum? Sudah punya anak belum? Dia bilang tidak. Tapi dia memiliki pacar. Dan mereka akan bertemu tiap 2 minggu. Karena dia mengatakannya dengan sangat serius. Joseph juga bisa mengiyakan. Tapi mereka tidak pernah bertemu. Brooks yang sekarang suka pergi ke tempat yang banyak orang. Di depan rumah ada hal darurat. Dia akan langsung ke sana. Sekarang orang-orang sudah terbiasa dengan keberadaannya. Dan supir juga bisa memboncengnya ke tempat yang dia ingin pergi. Tidak ada orang yang tahu dari mana dia berasal. Juga tidak ada yang tahu apakah dia memiliki keluarga. Tidak peduli bagaimana, di sisinya ada pasangan suami istri Joseph yang menjaganya. Dan juga ada petugas yang peduli dengan lingkungan sehat. Hidupnya tidak lagi kesepian. Cerita hari ini sampai di sini. Teman-teman yang suka jangan lupa ikuti terus. Kita ketemu lagi di selanjutnya.